It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang memulai karirnya dari muda banget, umur tahun berapa, 95 sekitar, mulai dari ajang pemilihan model cover boy sampai sekarang dia masih eksis dunia entertain dengan memaintain badannya pastinya, walaupun udah punya anak 3 loh. Anaknya lucu-lucu lagi. Siapakah dia? Jonathan Frizzy. Halo, Hai, halo, apa kabar? baik. Akhirnya kita ketemu setelah Akhirnya, berapa purnama nih kita nggak ketemu, more than 1 year iya lebih, lebih, lebih kan, lebih Beb, gila. Oh, 2 tahun kali 2 tahun. sebelum pandemi kita nggak ketemu, ya kan? Apa Mm-mm. kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Baru Lagi selesai sibuk, baru selesai syuting di MD. Oh, salah ya. ngeledek tuh. Dulu aku tuh Ngeledeknya anak MD juara. tahu. Banget Iyalah. lah, kan kita lama nggak ada produksi ya kan. Boleh cerita nggak awal mulai karir ke dunia entertain tuh gimana? Awal aku ikutan cover boy waktu itu tahun 95 di majalah Aneka. Terus itu juara nggak apa ya? Juara 3 apa juara best catwalk apa dulu? Lupa Bisa aku. masuk ke cover boy itu gimana? Kamu lahir di mana? Lahir di kandungan ibu. Iya, Aku lahir di Jakarta. di Jakarta. Mm-mm. Oke, kamu kebetulan punya om yang Kebetulan emang punya sudah Om di dunia Ben, entertain. Om Ben dia yang di dunia Ngajar. entertain gitu. Apa? Cover boy itu dia yang ngajak atau kamu sendiri? Dia yang masukin. Oke, Om Ben dia yang masukin masukin. gitu. Terus tiba-tiba aku dipanggil, Jong masuk final gitu. Gitu. Terus aku masih di Bandung itu. Mm-mm. Masih bandel waktu itu. Sampai sekarang. Maksudnya enggak ya, ini tapi beneran bandel. Terus Om Ben bilang daripada udah lama waktu itu kan aku tinggal sama ibunya Om Ben gitu. Opung aku. Terus opung aku bilang, Ijong nih ini banget, bandel banget. Udah Gi, ajak ke Jakarta ditatar kali gitu. Ya udah aku tatar lewat cover boy kali gitu. Beneran waktu cover boy kan aku ditatar banget tuh, sempet sakit gitu. Waktu itu aku sempet ditatar sama adiknya Sarah Sehan, siapa namanya? Ade. Iya, Iya aku sempet iya. sakit demam tuh. Tapi ternyata aku juara gitu. Ada kepikiran nggak awalnya tuh bisa menjadi seperti ini, main sinetron lah, bisa menjadi ngetop lah. Ada kepikiran ke sana nggak awalnya? Enggak sih, kepikiran nggak ada sama sekali. Waktu ikut cover boy itu ada rasa canggung. Kan kamu dari Bandung, berasa ya kan? banget canggungnya, makanya aku bilang aku Itu berasa umur berapa ya? ditatar. Itu umur berapa? Berapa ya? 13 atau 14 ya? Wow, Heeh. itu muda banget ya. 95 kan? Ya, tapi waktu Aku sekarang masih muda, 10 tahun yang lalu itu. pada masa itu emang cover boy hits sekali. Hits banget. Hits banget sampai tahun-tahun ke depan itu kan masih hits banget. Kayaknya semua banyak banget cowok-cowok ataupun cewek pasti besar dari situ gitu. Benar, Kalau nggak dari benar. situ kayak gadis sampul biasanya gitu kan. Benar. Zaman sekarang kayak apa ya? Kayak bintang iklan, bintang di media sosial banget gitu kan. Iya. Terus masuk ke dunia acting gimana? Masuk itu udah kayak secara nggak langsung masuk otomatis aja. Udah lanjut habis itu. Lanjut. Itu Lanjut. langsung dapat peran dan menjadi Dapat perannya juga nggak gampang. Terus aku grogi banget, terus tangan dingin, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Om Ben bilang, udah, Ijong pura-pura marah aja, marah ala-ala Batak gitu. Tiba-tiba aku marah, aku gedor gebrok meja, kaget gitu. Nggak tahu, tiba-tiba langsung terima aja abis itu. tapi tetap marah ala Batak ya, keras ya. Disuruh Ijong, Keras udah ya. Ijong agak marah gitu. Nah, selama itu kan acting, ada acting coach nggak sih atau belajar acting sebelumnya untuk Nggak bisa ada, sama masuk? sekali nggak ada. Zaman dulu tuh benar-benar belajar sendiri, Jadi otodidak langsung on location. otodidak langsung. Nah, kamu berkarir itu sampai sekarang udah sekitar 20 tahun. Mungkin ya, ada ya. Ada perbedaan nggak sih cara kerja yang zaman dulu dengan cara kerja sekarang? Beda banget sih. Zaman dulu kan sistem syuting itu weekly gitu. Kalau Yes. sekarang kan banyak kan stripping. Ya ada juga sih film, FTV itu sama prosesnya gitu. Sistemnya. Cuman kayaknya zaman dulu lebih berasa syuting gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak industri ya. Jadi kerja tiba-tiba lupa aja sama orang-orang gitu. Kalau di zaman dulu beruntung banget aku dulu pernah ngerasain sistem syuting yang kayak zaman dulu. Jadi aku ketemu sama orang-orang yang sekarang tuh, oh Jong yang zaman dulu gitu. Terus ketemu sutradara, teman-teman kru, semuanya lah sistem-sistem zaman dulu aku udah kenal semuanya. Iya, kalau sekarang emang kalau kita ngobrol semua lebih industri ya, karena emang ya stripping gitu, maksudnya kayak kejar setoran aja. Kejar Tapi ya setoran. dari segi materi kan jauh lebih bagus stripping kan. Iya Ya ya. walaupun kemarin kalau kita ngomongin weekly, kita juga pernah ngalamin weekly dulu kan, satu episode 3 hari atau 4 hari ya. Kalau sekarang kan one day one gitu kan, lebih cepat sih. Tapi kalau selalu memilih balik ke dulu atau oke dengan pola yang sekarang? Aku lebih pilih balik ke dulu. Aku dulu 1 minggu pasti juga pernah ngerasain kan kita dulu
1 minggu bisa 4 judul. Betul. Aku pikir-pikir hebat juga ya zaman dulu ya. Satu judul 2 2 hari. hari. Dulu di MD 2 judul. Ya. Seminggu berarti 4 hari. Iya. Sisanya PH-PH lain tuh. Nah, Gimana itu aturnya gimana kalau- sih ngatur dan Aku pikir-pikir Kalau ya ngatur gimana schedule- ngatur untuk karakternya gitu, nah itu bingung poin banget kan. saya, kalau ngatur schedule jelas kamu punya manajer, semuanya handle mereka. Betul. Tapi untuk karakter yang kamu mainkan dari satu judul ke judul yang berikutnya kan berbeda. Heeh. Itu gimana? Itu dia tuh, makanya Adaptasinya. itu hebat banget tuh. Makanya mungkin aku kebentuk seperti sekarang kayak gini. Asik. Asik. Selama kamu berkarya nih, apa sih peran yang belum kamu dapetin? Ada nggak peran yang kamu pengen banget, tapi sampai sekarang kamu belum dapet? Kayaknya udah hampir thanks God hampir dapat semua sih. Aku pernah jadi cewek, pernah jadi cong, terus belum pernah jadi gay aja sih. Kan udah beda, nggak bisa di sini kan? Nggak gitu. bisa ya. Nggak Zaman dulu aku bisa. masih bisa loh. Waktu aku peran jadi cewek, itu aku disuruh pelukan kayak hampir ciuman sama cewek. Waktu itu sama Andre Stinky waktu itu, Andre Taulani. Iya. Masih ada tuh kok fotonya tuh. Aku jadi cewek beneran tuh. Nah, experience seperti itu kan membuat secara karakter kan lebih matang ya. Betul. Karena kan harus bisa memainkan berbeda-beda. Nah, kalau sekarang kan lebih ke stereotype. Peran kamu mungkin baik. Itu gimana? Bosen nggak? Ada rasa Bosan. bosen nggak? Ada rasa bosan. Makanya kemarin-kemarin sempat aku ambil yang antagonis, sempat yang jadi peran yang perempuan jadi-jadian atau peran jadi perempuan, aku ambil semuanya. Kalau ngomongin angkatan kamu nih, kan pada masa kamu tuh kan banyak sekali. Dan sekarang tuh mungkin sebagian udah nggak eksis, sebagian udah nggak tahu di mana gitu kan. Nah, bagaimana kamu memaintain diri kamu sampai hari ini sehingga kamu bisa tetap ada di dunia entertain dan tetap kasarnya orang masih mencari kamu lah untuk memerankan suatu peran. Itu apa yang kamu lakukan ke diri kamu mungkin nih. Karena kan you still look fit, you still look good gitu kan. Itu kan pasti ada trik mungkin orang pengen denger gitu loh. Apa yang kamu lakukan? Iya, aku banyak deket-deket sama orang yang kayak Pak Sanjay. Males kan sih denger ya. Tapi itu bener loh, Males. itu namanya link. Link itu perlu banget gitu dan harus berbuat baik. Aku juga nggak tahu sih ya, thanks God banget. Kenapa sampai sekarang aku masih dipakai, masih berguna, masih bisa berkarya, bisa bermain sinetron juga gitu. Aku sempat juga ada di titik terendah, maksudnya kayak, kok sempat lah ada beberapa tahun lalu, selama 1 tahun, 2 tahun aku sempat nggak ada jobless gitu, iya. nggak ada sinetron. Waktu itu ada di PH yang sana semuanya orang-orang gitu. Sampai aku begging ke PH yang sana, aku begging sampai aku mohon banget gitu, kenapa kok kayaknya Nggak susah bisa, banget masuk ya. ke sana gitu. Tapi akhirnya aku doa dan tetap berusaha gitu. Akhirnya bisa juga dan blessing aja kayak hoki juga gitu. Aku sekarang masih bisa dipakai sih. Dari segi perawatan, what did you do to yourself? Sebenarnya nggak ada sih. Aku kalau perawatan wajah badan ya paling nge-gym. Iya. Terus aku olahraga, aku suka banget basket kan. Itu yang pasti. Tapi kalau nge-gym juga jarang-jarang gitu. Terus kalau perawatan wajah nggak ada sih. Aku nggak pernah pakai perawatan Nggak apa-apa sih. terlalu seperti itu ya. Nggak ada. Tapi tetap memaintain dengan mungkin makanan yang Tetap benar. happy, mungkin tetap happy, tetap harus keluar gitu kali ya. Happy harus tetap ketemu Tetap orang happy. tetap ya. Happy ya. Oke. Jonathan Frizzy dan kehidupan Kayaknya aku tahu deh pribadi. ketawanya karena apa. Karena keluarnya deh kayaknya. Di sini ada yang kayak tut gitu nggak sih? Nggak ada. Justru makin gila makin seru. Oke. Oke, dalam kehidupan pribadi. Menikah dan punya anak kamu 3 sangat lucu-lucu dan kita semua lihatlah di sosial media gitu loh. Apa sih wujud cinta Ijong ke anak-anak? Anak-anak itu berkat sekali buat aku gitu. Zoe sama Zion gitu. Ya ternyata aku akhirnya punya anak juga gitu. Aku pikir aku akan menikah tuh nanti umur 40-an. Tapi ternyata umur 30 aku udah Menikah. akhirnya menikah dan punya anak. Ya sekarang tujuan hidup aku ya anak gitu. Apapun yang terjadi sama hidup aku, mau buruk, mau baik, itu buat anak. Yang buat aku semangat kerja itu ya buat anak gitu. 3 kan sekarang. Yang besar umur berapa? Yang kembar? Yang kembar, Sekarang. Jack dan Zoe itu umur 6 tahun, yang paling kecil umur 4 tahun. Oke. Bagaimana kamu melihat cinta? Kalau melihat cinta, aku percaya cinta pada pandangan pertama. Aku juga percaya cinta, ntar diambil nih. Aku percaya kebahagiaan di hidup itu yang harus kita cari. Maksudnya
apa ya, aku sih mencari bahagia sih. Aku nggak butuh cinta. Aku yang penting happiness di hidup gitu. Happiness aku sekarang yaitu anak-anak, sama aku mencari nanti buat kedamaian hidup aku. Seberapa besar cinta kamu ke keluarga? Aku cinta banget sama, seberapa besar cintaku ke keluarga? Cinta besar banget buat anak-anak aku gitu. Sekarang kalau misalnya kamu lagi nggak syuting ya, kegiatan kamu apa sih selain sama anak-anak pasti gitu kan? What did you do untuk ke keluarga pastinya? Eh, untuk ke keluarga Mm-mm. ya, kalau nggak syuting aku suka ngajak mereka jalan-jalan yang pasti. Terus buat activity-activity gitu, buat vlog juga buat anak-anak gitu. Aku buatin vlog buat anak-anak. Itu aja sih. Sekarang ngevlog juga berarti. Anak-anak aja. Tapi kan konseptor semua kamu yang bikin. Iya, aku yang bikin. Udah berapa lama ngejalanin itu? Udah setahun sih. Udah setahun ya. Tapi jarang-jarang aku buat videonya. Titik terendah dalam kehidupan kamu. Titik terendah. eh Titik terendah itu dia, waktu itu aku tuh dari dulu walaupun tinggal sama sama opung sama om Ben, tapi tetap aku tuh diajarin harus mandiri. Dan emang bener, karena misalnya aku tuh bukan dari keluarga yang ada gitu kan, jadi dari dulu tuh aku cari duit sendiri. Eh, jadi apapun beban hidup tuh aku yang bener-bener tanggung. Aku nggak bisa misalnya minta tolong sama keluarga, itu nggak bisa, sorry banget. Karena ya aku tahu kapasitas keluarga dan emang mereka juga punya kehidupan masing-masing kan gitu. Itu dia, jadi pada saat aku udah mulai kerja, udah banyak tanggungan, banyak cicilan, terus jobless, itu titik terendahku tuh. Karena emang aku waktu itu nggak bisa, sempat waktu itu 1 tahun 2 tahun aku dikejar-kejar sama bank gitu waktu nggak syuting. Waktu itu mungkin kamu tahu kali ya. Iya. Terus ya udah, akhirnya aku tetap usaha, berserah gitu, akhirnya dikasih jalan sih. Tadi kamu selalu mention tentang Opung ya, yang di Hmm. Bandung. Saya juga tahu karena kita pernah ke sana. Eh, orang yang terdekat dengan kamu lebih dari orang tua mungkin ya. Itu gimana tuh awalnya? Kamu emang tinggal sama dia? Boleh sedikit cerita nggak tentang dari kecil kamu gimana? Iya, waktu aku kan punya papa mama. Jadi aku dilahirkan umur 2 minggu, papa mama divorce, cerai. Akhirnya aku diambil sama opung aku gitu. Aku juga punya adik, tapi adik aku waktu itu diambil sama mama. Jadi waktu itu ada perebutan keluarga lah gitu. Anyway, aku nggak tahu itu detailnya. Ya udah, sejak saat itu aku dibesarin sama opung. Di Bandung. Opung yang cewek ya, opung boru Iya, kalau orang Batak tahu gitu. di Opung yang Bandung. cewek, oma, di Bandung. Mm. Dibesarin dengan yang berkecukupan apa adanya, sangat-sangat apa adanya gitu. Jadi aku benar-benar, waktu dulu aku pernah ngamen, aku pernah cari duit sampai akhirnya aku ya untuk bantuin opung juga. Opung cuman memberi kasih dan sayang, membesarkan dengan kasih dan sayang. Tapi kalau untuk soal biaya dan lain-lain itu kita bareng-bareng. Sampai waktu kecil, waktu SMP SD SMP aku udah sampai belajar biliar, sampai jago untuk juara, untuk dapetin duit untuk sekolah gitu. Ya itu dia, mungkin berasanya sama opung, kasih dan sayang dan cinta, karena kita kita dari kecil, aku dari kecil itu benar-benar grow sampai sekarang, sampai aku sekarang itu ya kita kecil tapi penuh dengan kasih dan sayang gitu. Gitu sih. Terus apa ya? Ya berkesan banget, makanya aku berdedikasi hidup aku buat opung waktu itu. Waktu itu. Jadi apapun aku berikan buat opung. Lumayan menarik. Kalau ngomongin keluarga, orang tua sekarang di mana? Orang tua, sejujurnya kalau kamu nanya ini 3 tahun 5 tahun lalu, aku bilang aku nggak tahu. Tapi kalau sekarang kamu tanya orang tua di mana, udah pada meninggal Oke, sorry. gitu. Mm-mm. Oh, waktu kemarin kamu nggak Tiba-tiba tahu. aku tahu, oh udah meninggal gitu. Kamu kemarin nggak tahu. Nggak tahu. So kamu dapat informasi itu dari. Dari keluarga. Oh, selama ini berarti kamu tidak pernah bertemu. Em, Papa iya, cuma kalau mama enggak sih. Oke. Ya tahu-tahu udah sakit dan Ada meninggal. rasa sedih, pasti kalau sedih. Ada rasa penyesalan kenapa kamu tidak taking care of them atau gimana? Rasanya campur aduk antara kayak, oh punya orang tua, oh harusnya aku jagain nggak sih? Oh tapi kan nggak ada waktu dan nggak ada kesempatan buat jagain gitu. Jadi banyak yang kayak Mix in your mix mind. banget, karena emang bener kan, tiba-tiba udah aku Udah. umur sekarang gitu, oh ternyata ada papa dan mama gitu. Ada yang mungkin ingin kamu sampaikan para pendengar kita pasti nanti bahwa what should we do sih kalau
di posisi kamu gitu loh? Em, yang cepat terlintas di pikiran aku, what should we do kalau kita tahu di posisi kayak aku sekarang nih. Begitu kita tahu kita punya orang tua, coba aja dikasih kesempatan, ketemu tatap langsung, gak usah ngomong, pakai hati, ikutin aja hatinya kayak gimana gitu. Kalau pada saat itu aku tahu, aku akan ketemuin, aku coba lihat, aku coba rasain hati aku gitu. Tapi semua itu proses ya. Ya, setuju. Kalau waktu itu aku masih emosi, masih nganggep mana nih bokap nyokap nih, ke laut aja. Jadi waktu dulu aku ditanyain sama orang-orang, papa mama mana? Ke laut, aku bilang gitu. Karena aku dibesarin sama opung kan gitu. Aku ibaratnya kayak nggak punya orang tua gitu. Kamu masih muda, emosi masih tinggi. Mungkin itu makanya aku proses. Tapi kalau sekarang mungkin buat orang-orang masih muda atau dewasa, coba untuk berpikir dewasa, berpikir jangan emosi, walaupun susah ya, bukan menggurui juga gitu. Pada saat kita tahu kalau kita punya orang tua, kita baru ketemu pada saat kita dewasa, coba temuin, coba pakai hati, mungkin coba peluk. Aku kangen banget sih waktu mama aku lihat mama udah nggak ada, aku coba peluk gitu. Oh, berasa kok gitu. Oke. Dalam kehidupan pribadi, ya. ada mungkin yang saya nggak mau ngomongin terlalu jauh, tapi ada sedikit message nggak atau mungkin sedikit info tentang gosip-gosip yang lagi beredar nih, gitu kan? Oke, gosipnya nggak segitunya juga sih. Apa ya? Biar heboh ya, Beb. Ya dunia aku kan dunia entertain dan dunia keartisan gitu. Dan kalau syuting juga pasti ketemu sama lawan main yang pasti ya, beda jenis gitu. Dan kita punya dan harus membangun chemistry. Betul. Sama siapapun gitu. Dan aku juga itu nggak membeda-bedakan loh. Jadi sama zaman dulu, sampai aku dulu pernah syuting di MD sama Dewi Persik, dikira aku pacaran sama Dewi Persik. Sampai akhirnya ada yang baper. Terus sama ada pemain siapa lah, banyak lah pemain-pemain cewek gitu. Tapi aku dulu sempat dikasih tahu sih, maksudnya dikasih saran sama siapapun lah, pasangan-pasangan, jangan terlalu deket, jangan terlalu baper gitu. Menurut aku sinetron-sinetron di MD itu bapernya bagus banget, harus pakai taci. Gimana aku syuting di MD yang sekarang ya gitu, aku bilang. Kalau yang sekarang kayak aku syuting di PH yang lain tuh, mereka tuh sangat menjaga banget loh, padahal soal taci, soal chemistry, soal sayang-sayangan, bertutur kata romantis. MD tuh termasuk, aku bilang romantis banget. Sampai aku akhirnya intinya bilang kalau percuma, dengan aku jawab gosip itu ya, percuma merit sama artis. Gitu aja sih. Ya nggak? Oke, ada satu message Ya yang ini, percuma. ini orang film lama nih, ya nggak? Aku nggak tahu, aku belum pernah merit sama artis. Tapi kan hidup sama di lingkungan artis, iya dong. Bener nggak? Saya suka kata-kata kamu tadi yang bilang semua kita lakukan pakai hati. Iya Itu dong. selalu tagline saya dari awal sampai kemarin ketemu Mbak Vena Melinda, sebelumnya. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap things we do, kalau kita menggunakan pakai hati, ya hopefully everything goes well. Amin. Jadi aku Iya merasa dong. itu pegangan paling kuat sih. Betul. Makanya aku sampai sekarang aku pakai hati. Ya thanks God, puji Tuhan aku masih dipakai. Bersyukur banget di umur aku sekarang masih laku di Masih sinetron-sinetron. 17 kan? Masih muda Masih kan? banget dong. 20 Yang mana, lah. Beb? 20 ya, 20 ya, 20. Gitu. Oke, kayaknya cukup ini hari kita berbincang-bincang dengan Jonathan Frizzy. Jangan lupa share, like, and comment Hello Story hari ini bersama Jonathan Frizzy. Harus dong. Masih banyak sih informasi yang belum saya korek, tapi mungkin pada waktunya kita akan korek lagi. Thank you. Udah kejawab, Thank makasih you. loh.